Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahu adzim. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tur di atas kalian, seraya kami berfirman, khudzu ma atainakum, peganglah apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwatin, dengan kekuatan, wadzkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, mim ba'di dzalika, setelah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, kalau tidak karena anugerah Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-Baqarah ayat 63 dan ayat 64. Para hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 63-64 ini adalah merupakan salah satu ayat yang diturunkan kepada Bani Israel juga, yang mana di dalam ayat ini Allah menyuruh kepada mereka untuk membangun teguh atas perjanjian kepada mereka, yaitu beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada Allah, dan juga mengimani Nabi Musa sebagai utusan Allah. Nah, untuk menguatkan perjanjian mereka, maka Allah berfirman, wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, dan kami angkat di atas kepala kalian gunung Tur, seraya kami berkata, ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kekuatan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Jadi di sini ada beberapa poin, Pak. Yang pertama, wa id akhadna mitsaqakum, ingatlah ketika kami janji kepada kalian. Yang kedua, mengangkat bukit Tur. Yang ketiga, Allah menyuruh mereka untuk memegang kitab suci itu dengan kekuatan. Dan yang keempat adalah, ingatlah apa yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Nah, dari empat poin tadi, ini ada beberapa pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita. Ayat ini secara tekstual memang untuk Bani Israel,
Tetapi ayat ini pula ya itu sangat relevan, cocok sekali untuk kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana di sini Allah berkata wa id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Nah, perjanjian ini apa? Mereka dibeat untuk beriman kepada Allah, Nabi Musa, dan juga kitab Taurat. Kenapa mesti diambil janjinya? Karena beragama itu ya merupakan satu amanah. Jadi agama itu bukan pilihan ringan. Makanya pengambilan janji menunjukkan bahwasanya menerima ajaran Allah berarti siap memiliki tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab moral maupun spiritual. Bukan hanya sekedar pengakuan lisan. Nah, oleh karena itu ketika orang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia siap menjalankan amanah. Ya, bukan hanya sekedar pilihan pindah dari satu agama kepada agama yang lain. Nah, amanahnya itu apa? Yaitu memikul tanggung jawab baik secara moral maupun spiritual. Ya, jadi jangan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian untuk meneguhkan itu Allah mengatakan warfa'na fawqakumut tur. Kami angkat bukit Tur. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak meremehkan amanah, khususnya kepada Bani Israel, tapi juga kepada kita. Jadi pengangkatan Gunung Tur itu menjadi simbol ketegasan, peringatan keras agar manusia tidak bermain-main dengan agama. Jangan dijadikan hanya sekedar simbol belaka, atau boleh katakan dulu kita mengenal Islam KTP gitu ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Makanya diangkat, ayo siap. Ya. Dalam satu tafsir dikatakan, di antara tafsir Asy-Sya'rawi, bahwa yang dimaksud diangkat gunung itu benar-benar bukit Tur itu diangkat, Pak. Sehingga di situ Bani Israil semuanya sujud tersungkur, takut. Membayangkan kita sok kayu sih. Malak Jibril diangkat. Teiman bebetkan dia, lepaskan. Muncul orang modar-modar. Ngeri itu, Pak. Ya. Kepada kita mana coba? Kata kejadian itu turun kembali. Sok, ayo. Mata kira-kira. Ya. Jadi gitu, Pak. Jadi ini peringatan agar kita tidak meremehkan aturan agama. Ya. Makanya dipakai pejabat ketika disumpah teh pakai Al-Qur'an, teh sama seperti ke Bani Israel. Demi Allah teh ulah dipakai permainan. Hati-hati itu. Kemudian aya cai handeup teu cai panas, punten dia. Duh, pada ogohan batuk teh lah. Punten bosan. Cai handeup sok rada ngageleser, Pak. Ya. Nah, katanya. Cek Allah berikutnya, di samping marofa'na fawqakum tur,
Khudzu ma atainakum. Ya. Ambillah apa yang aku berikan kepada kalian bikuatin dengan kuah. Artinya ini perintah. Perintah untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat agama. Yang mengajar bahwa ajaran agama harus dipegang dengan keseriusan. Komitmen, keteguhan, bukan setengah hati. Ya. Nah, ini juga yang saya sampaikan ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Ya. Hati-hati, Anda harus benar-benar menjalankan agama Islam ini. Jangan hanya karena ingin menikahi seorang perempuan muslimah, kemudian kan syaratnya harus masuk Islam terlebih dahulu. Ya, serius, komitmen, bukan setengah hati. Jadi mana yang masalah guncang, pindah dia karena agamamu. Jangan begitu. Jadi harus apa? Khudzu ma atainakum biquwah. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah wadzkuru ma fihi la'allakum. Wadzkuru, ingatlah. Ini kalimat wadzkuru ma fihi, ada satu ibrah, ilmu harus disertai dengan pengamalan. Jadi kamu sudah tahu dalam kitab Taurat ini dari A sampai Z, ya. Tapi tidak hanya sekedar tahu. Wadzkuru ma fihi, wadzkuru apa itu? Kamu harus mengingat, memahami, mengamalkan isi kitab tersebut, bukan hanya membaca dan menghafalnya. Nah, ya guys, sami ke orang karena Quran itu, ya, itu memang ketika dibaca jadi naon ibadah, tetapi pahami, amalkan, ya, itu isi kitab suci Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ngaji tafsir ya, kita bisa memahami, kemudian bisa mengamalkan isi kitab suci Al-Quranul Karim. Ya, itu jadi wadzkuru ma fi la'allakum. Nah, kemudian apa? Ketika ajaran agama itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak setengah-setengah, ada janji Allah, la'allakum tattaqun. Jadi ini merupakan satu pelajaran, tujuan akhir syariat itu adalah tattaqun, takwa. Nah, tattaqun itu terlindungi, terproteksi, ya. Namun enak musim hujan, kita bawa mantel, kemudian turun hujan, kita pakai mantel kita, itu tattaqun, begitu. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dengan kalimat tattaqun ini memberikan satu pesan bahwa semua perintah, larangan Allah bermuara pada pembentukan ketakwaan, berujung agar kita ini selamat, ya, terutama keselamatan di akhirat nanti. Jadi Allah memerintahkan kepada kita dan Allah melarang kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk tattaqun, kepentingan dirimu sendiri, gitu. Ya, nah itu dari Al-Baqarah 63. Nah, para hadirin rahimakumullah, sedikit saya ambil dari pendekatan tasawuf. Nah, dalam kacamata tasawuf, misak itu adalah janji. Cuma janjinya bukan janji lisan, tapi janji hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, janji hati kepada Allah. Nah, turun sana. Alhamdulillah, kita tanya. Alhamdulillah. Terserah Pak. Ya, adalah. Ya, sekali lagi, yang dimaksud misak di sini bukan janji lisan, tapi janji hati. Ya. Nah, oleh karena itulah maka dalam pandangan tasawuf bukan hanya lisan saja, tapi juga janji hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kalau orang sudah berjanji, kata para ahli tasawuf, tidak dengan lisan saja tapi dengan hatinya, maka nanti si janji itu akan mampu menundukkan hawa nafsu. Ya, dia akan mengikat dirinya pada ketaatan hingga menghasilkan ketakwaan yang sejati. Nah, itu menurut ahli tasawuf. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, jadi kesimpulan dari ayat ini intinya adalah iman menuntut komitmen, ilmu menuntut pengamalan, dan kemudian ketika iman dan ilmu digabungkan maka akan melahirkan ketakwaan. Artinya perlindungan diri orang tersebut baik itu dunia maupun akhiratnya. Nah, ini kurang lebih apa yang dapat kita pahami dari Al-Baqarah 63. Lalu ayat ini ternyata kalau dihadapkan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, diakui atau tidak, banyak yang tidak menjalankannya. Yang pertama nih Pak ya, kita lihat banyak janji yang begitu mudah diucapkan, betul nggak? Komitmen mudah dilanggar. Jadi zaman sekarang ini janji, baik janji kepada Allah, sampai nyebut demi Allah, janji kepada manusia sering dianggap formalitas. Demi Allah, aduh, kata babarin. Ya, jadi janji sering dijadikan formalitas. Nah, ayat ini menampar kepada kita. Ingat, janji itu bukan slogan, tetapi ikatan serius yang menuntut konsekuensi dari kita yang berjanji. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, tadi disebutkan wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ilmu itu perlu diamalkan. Nah, fenomena yang sekarang ini, ilmu ini banyak sekali. Kita bisa banyak mengakses ilmu, Pak. Ya, begitu melimpah ruah ilmu itu. Konten-konten dakwah berseliweran. Sekarang YouTube ada. Saya juga di TikTok mainin. Ya. Gitu kan. Betul nggak? Ayat dan hadis mudah diakses. Dulu saya kalau pengen kitab itu Pak, tahun 2000-an itu, ya tahun 2010-an lah gitu. Kalau pengen kitab itu ngumpulin uang, sepeser, 2 peser, 1000, 2000. Beli kitab ke Jakarta, kali itu kali Kramat Jati. Pesan ke Gresik. Ya lumayan lah. Di rumah dikumpul-kumpul mah. Ya pun dan saya bawa puluhan juta. Ya. Tapi akhirnya begitu mudah. Ada aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Puluhan ribu. Nah, di sini juga sama. Saya ada aplikasi Al-Kutubul Jami'ul Kutubul Islamiyah. Ada Jami'ut Tafasir yang menghimpun 250 tafsir. Kemudian ada aplikasi ini namanya At-Turos. Semua bahasa Arab semuanya, Pak. Ya, Arab Gundul. Begitu pun jadi dalam iPad ini bisa puluhan ratusan ribu. Ilmu itu bisa diakses, bisa diperoleh. Ya. Begitu Bapak-bapak sekalian sekarang. Betul nggak? Buka TikTok bisa membuka konten dakwah. Ayat hadis mudah diakses. Di rumah harus buka kitab Fathur Rahman nyari ayat. Ya, dibuka gitu. Di pesantren mah. Awal-awal mungkin sih begitu, tapi sekarang begitu mudah. Namun realitasnya, diakui atau tidak, banyak yang tahu tapi enggan mentaati. Nah, maka ayat ini mengatakan wazkuru, ingatlah apa yang di dalam kitab suci itu. Artinya, hadir rahimakumullah, ilmu agama itu harus diamalkan. Ini pelajaran bagi saya, terutama. Ya. Kemudian hadir rahimakumullah,
Allah tadi berfirman mengatakan khuzu ma atainakum biquwatin. Beragama itu harus dengan kesungguhan. Ya, tapi sekarang fenomena yang terjadi, agama diperlakukan ringan dan fleksibel sesuai dengan selera. Ya. Maka terjadilah pilih-pilih syariat yang mudah diambil, yang berat ditinggalkan. Ya. Kumacek nafsu gitu. Nah, ini hadir rahimahullah. Allah memerintahkan kepada kita bikuwah dengan sungguh-sungguh. Sekira-kira mampu dengan yang berat, laksanakanlah. Pada ya, kita boleh sholat jamak kosor, tapi ketika mobil pribadi bisa sholat tiap waktu, kenapa tidak? Kan puasa oleh Allah diperbolehkan orang yang sakit, orang yang bepergian untuk berbuka puasa. Tapi wa antasumu khairul lakum, kira-kira kuat kene mau puasa, laksanakan puasa, dan itu lebih baik kepada kalian, kan gitu ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ya, tadi juga Allah berfirman warfa'na fawqakum tur, ya, ayo diangkat bukit Tur itu. Ini seolah menekan kepada siapa? Kepada Bani Israel untuk menjalankan, ya, perintah Allah. Jadi harus didasari perintah Allah dilaksanakan karena takut kepada Allah. Tapi yang sekarang terjadi apa? Ada takut, namun takutnya karena tekanan sosial, bukan takut melanggar, ya, perjanjian kepada Allah. Jadi banyak orang yang takut kehilangan apa? Pengakuan. Banyak orang yang takut kehilangan jabatan, takut viral negatif, daripada takut apa? Ya, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah pengangkatan bukit Tur ini adalah merupakan simbol kamu harus tetap takut kepada Allah. Karena ketika takut kepada Allah, maka makhluk pun akan takut kepadamu. Ya. Nah, ini makanya ada satu hal yang bertolak belakang antara ayat dengan pengamalan, ya, umat sekarang ini, yaitu tadi takutnya bukan karena Allah, tapi takut karena tekanan sosial. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk beriman dan berilmu itu agar la'allakum tattaqun. Kan gitu ya. Agar kita menjadi apa? Menjadi orang yang bertakwa. Nah, fenomena yang sekarang terjadi, banyak rutinitas ibadah tapi tanpa kesadaran batin. Ibadah memang sering jadi rutinitas secara mekanis itu. Tapi apa? Nah, belum bisa melahirkan apa? Ketakwaan. Makanya ya boleh katakanlah ada STMJ, sholat terus tapi masih ya jalan. Ya, rutinitas dijalankan tetapi tidak bisa melahirkan apa? Ketakwaan. Harusnya kan bisa melindungi dirinya. Gitu. Nah, hadirin rahimahullah, oleh karena itu ya para ulama tafsir dengan ayat ini mengajak kepada kita semua, ayo mari kita sama-sama kembali kepada apa? Misaqakum, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah di alam arwah berjanji untuk beriman kepada Allah dan menjalankan syariat agama ini dengan ya sekemampuan kita, semaksimal mungkin, agar kita menjadi orangnya apa? Agar kita menjadi orang yang tatakun. Nah, itulah kurang lebih daripada surat Al-Baqarah 63. Nah, para hadirin rahimakumullah, ringkasnya dari fenomena kekinian ayat ini bahwasanya itu ya,
agama ini sering diringankan, sering dinegosiasikan, ya, dan bahkan dilupakan, ya, ketika itu tidak sesuai dengan keinginan nafsu, ya. Sugan cenah kieu lah imar ada haram meusan tak gitu Pak, aya haram meusan cenah haram dikit cenah tak gitu, pira kue cenah halal eta haram penting paji cenah tong 100 streng tuh. Jadi tunggu nanti kieu cenah ari bancet mah halal ai bangkong haram tah eta bancet jeung bangkong teh eta keneh gitunya, ya itu made celeng jeung babi cenah anu halal mah anu haram eta kan jadi kos Nasrani Pak, kan mereka mengatakan yang haram itu babi hutan, tapi babi peliharaan kan tidak, tuh kan. Jadi dinegosiasi gitu, ya. Nah makanya ayat ini mengajarkan kepada kita khuzu ma atainakum biquwwatin, dengan kesungguhan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Kemudian apa? Setelah mereka berjanji, tandikan Allah menyuruh khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fi la'allakum tattaqun. Karena diancam dengan gunung Tur yang di atas mereka siap menimpa mereka, mereka berjanji, ya Allah, ya siap, kami akan patuhi kitab Taurat, kami akan patuhi kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, tapi dengan syarat gunung itu jangan ditimpakan kepada kami. Oke, benar ya? Oke, siap. Terjadi Pak. Tapi apa yang terjadi? Summa tawallaitum, nah, ayat 4. Kemudian setelah itu kalian berpaling, mimba dizalika, setelah berjanji. Duh, palau lapan dulu saya tambah duh gitu. Kuna mah disiksa tak? Kuna mah dikenain apa? Malapetaka. Tapi karena ayat anugerah Allah, Masya Allah, sakit itu bangka warahna, kuna mah geus ngalanggar timbung sekalian gitunya. Tapi karena Allah mah gitu. Falaula fadlullah, kalau tidak ada anugerah Allah, tidak ada rahmat Allah kepada kalian, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi, ya. Untung ayat anugerah Allah, untung ada rahmat Allah, walaupun kalian berpaling dari perjanjian tersebut, kalian tidak jadi rugi. Itu Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, apa yang kita petik dari ayat ini? Yang pertama adalah manusia itu mudah berpaling setelah berjanji, ya. Enggak? Jadi ayat ini menggambarkan tabiat manusia secara umum, ya. Jadi ketika setelah diberi peringatan, terus diberi nikmat, terus berjanji untuk mensyukuri nikmat, ya, masih aja punya tabiat kecenderungan untuk apa? Untuk, ya, berbalik lagi melanggar perjanjian tersebut. Pokoknya malam abdi sehat, insya Allah ke masjid deui lah abdi masa. Gitu kan? Yo encok, insya Allah. Bener tah? Sehat deui, geus sehat kumaha? Ah, gitu deh we. Eta teh gaya naon? Gaya Bani Israil. Ya. Jadi manusia itu begitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana? Ya. Ketika mereka melanggar perjanjian tersebut, harusnya namun Allah Rahman Rahim ditimpa malapetaka. Tapi Allah berikan apa? Fadlu, anugerah. Falaula fadlullah alaikum warahmatullahi kuntum minal khasirin. Allah turunkan fadlullah. Allah turunkan rahmatnya. Berarti, Bapak sekalian, mereka tidak merugi. Dengan demikian, hadirin rahimahullah, secara umum, bahwasanya keselamatan itu bukan karena amal semata, bukan. Tetapi keselamatan itu adalah merupakan fadlullah wa rahmatuhu. Jadi urang teh kieu teh ya puntennya sehat, dipasihan gitu, alhamdulillah sehat walafiat. Rezeki begitu mudah didapat, makan bisa sehari 3 kali, tidur bisa nyenyak. Kalau kita sondingkan dengan ayat ini, eta teh fadlullah, rahmat Allah, ya.
Itu hadir rahimakumullah. Kenapa? Andai kata Allah menghadapi manusia itu dengan keadilannya, jadi seandainya Allah menilai dengan keadilannya, pasti Pak, tidak akan ada manusia yang akan beruntung, semua akan merugi. Ya, itu yang untung ayat rahmat Allah, ayat adalah Allah yang menyelamatkan kita semua, bukan kehebatan kita, ya, ibadah sehingga masuk surga. Dalam dunia tahu disebutkan orang masuk neraka itu karena keadilan Allah, masuk surga karena fadlullah. Sama sekarang di dunia, kita taat pun karena fadlullah, fadl anugerah Allah. Ya, nah kalau berhadapan nih, kalau seseorang ibadah kemudian berhadapan dengan keadilan Allah, maka tidak ada ibadah yang layak untuk diterima, dan bisa jadi karena ladang ibadah masuk ke surga, karena neraka bukan ke surga. Jadi oleh karena itulah, maka dari sinilah kita ini bisa, ya, ini itu teh bukan karena memang kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi para pedagang, alhamdulillah Nabi mah teu rugi. Ya, ayat iya ayat itu, ingat falaula fadlullah. Kalau bukan karena fadl Allah dan rahmat Allah, pasti kalian rugi. Kan ku fadl Allah we bisa untung terus kieu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian Allah tadi menyebut falaula fadlullah lakuntum minal khosirin. Namun bukan karena rahmat fadl Allah dan rahmat Allah, pasti kalian akan menjadi orang yang merugi. Jadi dengan demikian, pelajaran yang menarik dari kalimat tersebut, berpaling dari Allah adalah sumber kerugian sejati. Ya, kerugian terbesar menurut ayat ini bukan karena kehilangan harta dan jabatan, tetapi kerugian yang paling besar adalah ketika orang kehilangan arah hidup, ya, kehilangan keberkahan. Karena jauh dari petunjuk Allah, itulah kerugian yang sebenarnya rugi. Ya, ilaladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr, itu orang yang tidak akan merugi. Makanya Umar bin Khattab ketika dia kehilangan jabatan, ya, sama Khalid bin Walid, dia tidak merasa apa, tenang saja. Musibat yang besar saya tidak akan merugi dengan musibat, selagi musibat itu bukan dalam agama. Makanya dikatakan dari sini, sekali lagi, berpaling dari Allah adalah sumber kerugian. Ya, kerugian yang terbesar bukan kehilangan harta dan jabatan, tapi kehilangan arah hidup, keberkahan hidup. Ya, karena berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah kemudian ayat ini juga bisa dijadikan sebagai muhasabah bagi kita semua, bahwasanya ayat ini bukan hanya untuk umat Nabi Musa Bani Israel saja, tetapi juga cerminan bagi siapapun, ya, itu termasuk kita semua. Apabila kita berjanji kepada Allah, peganglah janji itu, jangan lagi disulayai atau diingkari, karena bisa merugikan kita. Kalaupun toh kita tidak merugi, itu Allah tandanya masih sayang kepada kita. Tapi kalau sering-sering terima Allah oke, bakal merasakan akibat dari pelanggaran janji tersebut. Oleh karena itu, rahimahullah, intinya, maaf, jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, ya, itu bukan karena kita layak, ya. Jadi kalau sekarang masih kita diberikan kesehatan, ya, untuk bisa kembali kepada Allah, bukan karena kita layak, melainkan karena Allah masih melimpahkan apa? Melimpahkan fadlullah wa rahmatuhu. Ya. Jadi bukan karena makanan yang bergizi, kemudian olahraga rajin, ya, jaga pola hidup, pola makan dan lain sebagainya, kita masih bisa seperti ini. Jangan dijadikan sandaran, semuanya adalah fadlullah wa rahmatuhu. Nah,
Para hadirin rahimakumullah, terakhir barangkali ayat ini kita hadapkan dengan fenomena yang sekarang terjadi. Ya, banyak orang yang berjanji, tapi setelah itu apa? Ya, ingkar kepada janji. Fenomena yang sekarang terjadi adalah banyak orang yang hijrah di awal. Orang hijrahnya. Sering kan mendengar kalimat hijrah? Hijrah dari laki-laki yang penampilannya tadinya urakan jadi islami. Ya, cek nama syar'i lah. Perempuan pun demikian. Hijrah di awal tapi lalai di tengah jalan. Ya, kita melihat banyak orang semangat taat di awal. Ya, itu hijrah, rajin ibadah, rajin kajian ilmu secara instan, tapi perlahan-lahan mulai kendor. Nah, ayat ini ya menggambarkan realitas itu. Summa tawalaitum mim ba'di dzalika, kemudian kalian berpaling setelah berjanji. Ya, itu. Nah, ya, jadi ini yang sekarang kita lihat, ada artis hijrah, wah pakai jilbab, terus bahkan jadikan role model. Iya jelema kudu jadi panutan teh caranya. Ayat tuh, nah sampai diundang oleh ibu-ibu majelis taklim untuk dijadikan narasumber bagaimana kisah hijrahnya. Jedut terjadi benturan rumah tangga. Cerai rumah tangga, waduh, leuwih eta mah. Balik deui, nya lain dengan seukur pakai rok, dibuka rok lagi. Ya, bajuna lain dengan seukur kieu wungkul, dibuka bujal lagi. Aduh, ditempo dosa ditempo. Ya, gitu Pak. Itu kan hijrah di awal. Makanya hijrahnya kudu barengan ku ilmu, ulah nafsu. Itu ya, kita lihat tuh. Hadirin rahimakumullah. Makanya aduh, hidayah taufik Allah teh sangat luar biasa berharga sekali. Itu ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, banyak orang yang merasa aman karena Allah Maha Pengampun. Tenang we, Allah Maha Pengampun iyalah. Ya. Jadi tadi teh menjadikan rahmat Allah sebagai apa? Alasan ya, sehingga dengan begitu berani berbuat dosa dan sukar untuk bertobat. Iya, ya kan? Allah kan Rahman Rahim, Ghafur Rahim. Ya. Nah, ketika memandang Allah sebagai Ghafur Rahim, dijadikan alasan untuk menunda apa? Menunda tobat. Sehingga dosa pun dianggap apa? Normal. Padahal ayat ini justru memberikan peringatan. Hati-hati. Allah itu tidak hanya Rahman Rahim, ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Itu bisa jadi kamu itu tidak mendapatkan fadl Allah, fadlullah. Malah mendapatkan adil Allah. Bisa jadi dosa kecil ketika berhadapan dengan apa? Keadilan Allah menjadi besar. Artinya tidak sedikit Bapak sekalian kita tahu ada dosa kecil tersapira bahkan bukan ke manusia tapi kepada binatang. Dengan dosa kecil itu orang masuk neraka. Seperti seorang perempuan mengurung kucing di dalam kandang, dikasih makan sampai mati. Kata Nabi, apa? Dakhalatin imra'atun finnar. Begitu juga tidak sedikit ketika amalan sedikit berhadapan dengan fadlullah, anugerah Allah, bisa nyalametkeun, ya, bisa ngajorongkeun, menarik ke surga. Contohnya seperti seorang pelacur yang ya, menyelamatkan anjing dengan memberikan air minum. Tuh datang fadl Allah mah asup ke surga. Sodakoh cek Nabi walaupun hanya dengan sebelah kurma. Ketika berhadapan dengan fadl Allah gampang. Ya. Jadi oleh karena itu ayat ini memberikan pesan, ulah mentang-mentang tenang ayat fadl Allah sampai lupa kepada keadilan Allah. Karena ketika berhadapan dengan adil Allah, dosa kecil pun bisa menjadi besar dan bisa mengantarkan masuk neraka. Hadirin rahimahullah,
Kemudian yang sekarang terjadi juga, agama saat susah, ya, lupa saat lapang. Jadi saat kritis, ya, diakui saja mulai beragama. Tuh senangnya kesenang mantep, tapi ketika dipepet kapepet sekarang ya Allah, ya Allah, ya datang ke ustad minta doa atau itu sulit terus gitu. Datang ke masjid jamaah doa gede panjang tunduk we gitu. Masyaallah. Nah, ketika diangkat deui we kumaha? Nyata di teh pas daun jauh. Ke waktu hujan dipakai, saat hujan udah reda, kemana? Dipiceun. Nah, iya teh sumata walaitum teh kemudian berpaling. Ya, berpaling sumata itu mimba dizalika, kalian berpaling setelah itu. Ya, jadi ketika krisis datang, masjid penuh, doa panjang, saat keadaan membaik, Allah sering dilupakan. Ya, mudah-mudahan ini ayat menjadi peringatan bagi kita semua. Kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang tawallaitum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.